Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala selalu memberikan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat nisbah badan kita. Allah beri makan kita, Allah beri minum kita, Allah beri pakaian kita. Cuma nikmat yang paling besar adalah nikmat nisbah hati kita, roh kita, batin kita, yaitu adalah nikmat taufik hidayah dari Allah, sehingga dengan taufik hidayah dari Allah tertanam hati kita cinta, mahabbah kepada orang-orang yang saleh, wali-wali Allah Ta'ala. Mudah-mudahan mahabbah di hati mudah-mudahan jangan hilang, amin ya Allah. Di dalam kitab Shalawat Taufik, wa min wajibatil qalbi, di antara kewajiban hati, tugas hati, keperluan hati adalah mahabbatus shalihin, itu cinta lawan orang saleh. Nah, ternyata mencintai orang saleh itu adalah suatu kewajiban hati kita. Jadi oleh karena itu anugerah besar hati kita tertanam mahabbah cinta kepada orang saleh. Kita sudah kada alim, mudahan cinta ke orang alim. Kita sudah kada ibadah, mudahan cinta lawan orang ahli ibadah. Ini disebut namanya mulham bil kamal. Kalau di dalam kitab tasawuf itu namanya ilhamun naqis bil kamali targhiban lil amili. Ilhamun naqis itu artinya disamakan orang yang kurang. Kita ini orang awam. Orang awam ini sedikit ilmu. Orang awam ini sedikit amal ibadah. Orang awam itu kilatul raja, sedikit harap dengan Allah. Orang awam makanya kita ini kilatul khauf, sedikit takut lawan Allah. Mengapa jadi padahal kita ini sedikit takut lawan Allah? Buktinya kita wani maksiat lawan Allah. Jangan takutan pada wani maksiat. Yang kedua, kita nih kilatul raja, sedikit harap lawan Allah. Dalilnya kita kuliah beribadah. Tahu ya bangun malam tuh kenal pahala, cuma makan bangun naik hijab asal Allah sebagai belum boleh. Nah, berarti kan kita nih kada amal apa ibadah, cuma alhamdulillah bersyukur di hati kita ada tertanam cinta mahabbah kepada orang saleh. Mudah-mudahan diajari jangan hilang, amin ya Allah. Mulham bil kamal namanya, ya kan? Kita sudah pada separahan beribadah setiap subuh berjamaah barang. Karena setiap subuh berjamaah itu sama beribadah sama teman, ya kan? Atau ujar sahih itu saja sampai yang maghrib berjamaah dengan sampai yang isya berjamaah. Karena isya itu ada dua, ada isya awal, ada isya akhir. Isya awal maghrib, isya akhir sembahyang isya. Siapa sembahyang isya sanggup beribadah separuh malam, berarti maghrib berjamaah, isya berjamaah, berarti separuh sebiji malam. Kita sudah pada tahap menjaga semalaman, beranai mulham bil kamal berarti. Ini mata ini sudah pada melihat Nabi Muhammad, mudah-mudahan bermimpi Nabi Muhammad. Kita sudah ada sahabat, mudah-mudahan mulham di sahabat berat. Kita sudah ada saleh, mudah-mudahan mulham di salihin berat. Kita sudah ada alim, ada pengibadah, mudah-mudahan cinta orang alim, cinta pengibadah berat.
Kita sudah ada bangun beribadah semalaman, mudahan setiap subuh barang berjamaah. Itu kita jaga orang awam. Jaga ilhamul naqis bil kamal targhiban lil amili. Itulah barangkali amalan kita kurang awam, mudahan kita betul orang saleh ya amin. Kita melihat ada dua cara, dua ikuti, dua kaifiyat supaya hati ini tertanam cinta lawan habaib, cinta lawan orang alim, cinta orang saleh. Ada dua bentuk. Yang pertama al-ijtima', mudahan petunjuk berkumpul-kumpul lawan orang saleh. Nah hadir sampai ini kudu yakin insya Allah hati kita, batin kita, jiwa kita kudu yakin lebih lezat, lebih ramai daripada kita pulang ke pantai, daripada kita pulang sakit mall, daripada kita pulang berjalanan berniat. Ini anugerah besar, sangat besar adalah al-ijtima'. Ijtima' ini artinya berkumpul orang saleh. Karena berkat berkumpul orang saleh, ini melihat wajah sidir, muka sidir, madbun nasri yurithul mahabbatan. Orang yang lama memandang wajah habaib, orang yang lama memandang wajah orang saleh, orang yang lama memandang wajah orang alim, yurithul mahabbat, maka lahirlah di hatinya cinta orang saleh. Mudah anak cucu kita saleh-saleh insyaallah. Amin. Kalau bahasa orang sama ini, mengapa ijtima' itu melahirkan mahabbah? Kalau bahasa kita ini namanya ciklok. Ciklok itu artinya cinta lokasi. Ciklok cinta lokasi. Kalau ujar orang Jawa, weteng tresno, jalaran sokopolino. Ada juga kan Jawa di sini. Weteng tresno, jalaran sokopolino. Artinya rancak badapan, rancak betahmu, rancak berkumpul, akhirnya jatuh cinta. Berarti cinta itu lahir gara-gara rancak badapan. Duduk-duduk semacam ini. Ini insya Allah melahirkan mahabbah di hati kita kepada orang-orang saleh. Apa mahabbah ke orang saleh ini luar biasa. Inilah barangkali macam model kita yang kita bawa ke hadapan Allah. Ilmu, mana ilmunya? Ibadah, apa ibadahnya? Baca Quran. Kita baca Quran paling selama 2 lembar maka dikirakan sadaqallahul azim sudah. Kita ada apa? Kurang ada kuring malam kan tulis 100 rakaat. Kurang ada kuring malam kan tulis 300 rakaat. Bahkan Ali Zainal Abidin, buyutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada kuring malam kecuali 1000 rakaat. Kita jangan 1000, jangan 300, jangan 100. Tarawih aja 23 rakaat kita witir kan. Imamnya terinci lele purji apalagi pinti beralih melanggar itu kita dikulir apa ibadah itu kulir kita. Cuma mudah-mudahan di hati ini ada tertanam mahabbah cinta pada orang saleh. Amin ya Allah. Satu ijtima'. Ulun melihat di dalam kitab Mafa'allahu Rabbuk, ada seorang perempuan meninggal wafat mati ketika dikubur, malamnya salah satu anaknya bermimpi. Di dalam mimpi itu dia melihat arwah mamanya dengan pakaian yang indah-indah, pakaian yang ahli surga. Jadi ujar anak, wahai mama, mafa'allahu rabbuk, apa yang diperbuat Tuhan pian lawan pian. Jadi jar mama sidin yang hajar meninggal, Allah ampuni dosa mama. Allah jadikan kubur mama raudhah min riyadil jannah. Allah masukkan mama ke dalam surga. Jadi ujarkan anak apa amalannya? Nyaman kami nurut pian, mudahan kaya pian untung juga. Jadi ujarkan mama berkat ikam katai mengubur mama betatai kubur melawan Ahmad bin Hanbal. Jadi kubur aja betul-betul.
Ini kubur Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, wali Allah Ta'ala, sama-sama kubur di sebelah. Dosa seorang diampuni Allah. Mudah dosa kita diampuni Allah. Kenapa? Berkat kubur betantai. Karena kan demikian Allah punya di sebelah bacaan, baca Quran, kagak gue wali di sebelah. Jadi ampuni jadi ini. Itu bahasanya sama itu. Jadi oleh karena itu berkat ijtimah, berkat berkumpul orang saleh, paling kurang dosa kita diampuni Allah. Mudah dosa diampuni Allah. Kita di orang awam pasti banyak dosa daripada ibadah. Kita di orang awam pasti banyak lupa daripada ingat. Kita di orang awam pasti banyak hirangnya pada putihnya. Ulun kira di terang 7 hari hitam putih. Kita di terang hitam putih. Karena di diri kita ini ada amarah, ada lawamah. Menyatakan amarah, bisu, ulir beribadah. Hirang kita. Menyatakan lawamah, putih kita. Kita ini anginan, tahan angin rajin. Belum lagi orang ajar, kalau sedikit kurang apa kulit. Saya baru lagi. Kita ini anginan, tahan angin apa kan baca Quran selain itu sejus. Mungkin kita baca, ada 3 bulan kita baca Quran. Bujur nih, kita rasa diri kita. Jadi oleh karena itu kita ada pengamal ibadah, harapan seperti mudahan menghirangi luntur berkat berduduk di majelis haulnya orang wali. Amin ya Allah. Menghirangi mudahan jadi putih, mudahan dosa diampuni Allah. Amin ya Allah. Berkat kita mengumpul habaib, ulama-ulama kita, guru-guru kita, mudahan kita keluar pada sini membawa hati berhasil. Amin ya Allah. Ini harapan kita. Yang kedua supaya hati kita tanam mahabbah, cinta kepada orang saleh. Yang kedua adalah al-istimah. Istimah itu apa bro? Ketujuh mendengar. Istimah itu apa bro? Ketujuh mendengar manakib orang wali. Kita di alhamdulillah mendengar manakib orang wali, manakib orang saleh, manakib orang alim. Mudah hati ini ada gerak. Karena amal itu gerak. Al-amal harakatun. Amal hati berarti gerak hati. Amal badan berarti gerak badan. Jadi setiap bergerak itu adalah amal. Setiap gerak ada pendorong gerak. Kenapa ya? Ilmu agama, mendengar, istimah. Jadi kita mendengar manakib tadi, mudah-mudahan hati kita mudah-mudahan tergerak untuk ilmu, tergerak beribadah, kita itu hadir di majelis ilmu. Mengapa gerak? Karena babul wilayah maftuhun ila yaumil qiyamah. Pintu kawalian, pintu walian itu selalu terbuka sampai hari kiamat. Mudahan anak cucu Saiful Hawal, mudahan alim-alim, amin ya Allah. Mudahan anak kita hadir, cucu kita mudahan alim juga, amin ya Allah. Mengapa? Karena babul wilayah itu maftuhun ila yaumil kiamat. Beda dengan babul nubuwah. Bab kenabian, kalau bab kenabian itu muglak. Bab dan nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad kan ada lagi yang menjadi nabi. Kalau wali ada, bahkan yang masuk pintu kewalian ini bukan laki-laki aja, bini-bini pun masuk. Kalau nabi ada bini-bini, kan punya bini-bini yang jadi nabi, oleh Jibril boleh, jatuhan apa Jibril? Nabi jadi tak bulan, kan ada bukan? Gitu. Kalau wali banyak binian, ya kan? Lelaki ada, bini ada. Bahkan kawaliyat ini kan sampai ke hari kiamat gitu. Nah jadi oleh karena itu anugerah besar, kita sudah pada nabi, sudah pada wali. Kita alhamdulillah mahauli wali, mahauli orang soleh. Ini anugerah kita, nikmat besar kita. Karena sibuk rijal salah menyerupai orang saleh itu beruntung, ya kan? Mirip kue yang dimasuk TV, mirip kue itu, mirip soleh aja kan sinetron,
miripnya kan. Nah, jadi kita duduk-duduk semacam ini ikut berbaju bagus, berbaju orang soleh, sekalipun hati kita penuh dengan dosa, ya kan? Cuma kita pakai baju orang soleh, mudah kita soleh sampai ke hati-hati. Amin. Karena at-tabi'at as-salihah, tabiat itu pasti mencutang, tabiat itu pasti mencuri. Al-mujawwarah as-siratun, urang juga parang-parang itu pasti menjangkit. Kalau bahasa usul fikih, kaidah fikih, maka qaraba syai'an yuktahu hukmahu. Ma itu sesuatu itu banyak. Ma itu wasi, besi. Qaraba itu rancak ke parang-parang. Asyai'a akan api. Wasi itu sifatnya apa? Dingin. Kalau api panas. Si wasi ini kan juga bakar lawan api. Maka qaraba syai'a yu'tahu, maka diberi ia wasi hukmahu, hukum api. Berarti wasi itu macam panas. Kita ini sudah semua sudah jahil. Mudahan tak itu beberapa alim, mudahan si muali, mudahan terjangkit alim. Al-mujawwarah mu'athirah, at-tabi'at sariqah. Ya kan? Kita sudah ada pengalaman, ada beribadah. Mudahan diri kita ini, awak kita nih tak tunjuk berkatai-katai, berkumpul-kumpul lawan orang ahli ibadah. Mudahan terjangkit beribadah. Amin ya Allah. Kita menghadapi jangkit ilmunya, jangkit ibadahnya, menular yang kita hadapi. Lihat kawan mamuat, kawan punya mau mamuat, kita bisa mamuat. Kawan punya mau taburik, nah selesai. Sebelahnya bahagia kan, bisa taburik juga. Punya mau tak kumpul kawan gencar makan, bisa umpat bertambah kan? Asalnya tuh udah asik takdir, umpat bertambah, bertambah aja. Ada ini serba istilahnya bertambah. Ini sampai jadi mujawwarah itu mu'athirah. Nah itulah amalan-amalan kita orang awam. Maka ada alim ini, maka ada pengibadah ini, mudahan ketujuh kumpul-kumpul, pada dengar-dengar ilmu kurang alim. Apalagi kurang alim berarti kisah Sufyan bin Uyainah. Jadi ujar Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, orang-orang saleh berarti itu punya kirim surat atau pendapat ulah wasiat, itu ada 3 butir yang diberi wujengan, diberi papadah, diberi nasihat. 3 butir. Nggih, udah 3 kita ngumpulin juga, amin. Jangan nasi bungkus kita ngumpulin. Udah 3 wasiat ini kita ngumpulin, amin ya Allah. Ilmu sampai ke kubur, ilmu sampai ke akhirat. Nasi bungkus kita sejauh selesai. Itulah dunia. Nah, yang pertama, apa yang nasihatnya ya? Nampakkan hari ini kita dengar. Kita ini kayaknya terpaling kalau kurang berdiri. Terpaling kita. Ijo Sayyidina Hasan Basri, kurang bahari itu pemalar lawan waktu. Kada pemalar lawan duit. Kita terpaling. Kita pemalar lawan duit. Hari Jumat celingan lalu dicelingi si jadwalan. Karena ini celingan. Apa orang dari itu mengalami celingan. Sumbangan, dasar sumbang. Awal nyawa sama bitaan. Nah, sumbangan keren sumbang. Gitu kita. Orang berhari pamalar lawan waktu itu pamalar lawan sehat orang. Orang dari itu buang-buang umur atau tidak. Cuma orang tadi pemalar lawan duit pemaharan itu kan pemalar. Kita ketahui kita wayah ini lawan duit pemalar, ya kan? Lawan umur kada pemalar. Kawan ya berjalan dia sehari kayak kan dilihat mati, kayak kan disirap sama mustaqim, kayak kan disuruh ke neraka, kayak.
Jadi hidup ini perlu banget berdengar supaya ingat duit, ingat berdoa, ingat satu. Nah, kita ini sama itu. Nah, coba kita lihat nomor 1. Apa wasiat orang baik punya pendapat bahkan kirim surat kawan-kawan yang tubuh ahlul khair, menulis isi Quran ahlul khair ba'duhum ila ba'din, badalnya kepada sebagian mereka orang saleh. Nomor 1, man aslaha, siapa yang mengislah, yang membaguskan ma bainahu wa bainallah, antara inya dengan antara Allah. Jawabnya aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah baguskan kayak hubungan inya lawan manusia. Berarti kuncinya kurang tuh baik lawan kita, kurang tuh taat lawan kita, kurang tuh makasih lawan kita. Kuncinya satu, kitanya makasih lawan Allah. Lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Ismail dah ada membangkang bakti lawan Allah. Nah, benar Ibrahimnya kurang takwa, Ibrahimnya kurang taat, Ibrahimnya kurang saleh lawan Allah. Anak bini sini taat. Jadi ujar Nabi Ismail di dalam Al-Quran, if'al matumar, ya abadi, wahai abah ulur, if'al matumar, gawi apa yang diperintahkan Tuhan lawan dia. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Biar memperdebati dulu sabar berhati gawi. Ada kalau anak-anak sebalik bukan sapi bisa bukan. Ya Allah, sapi bisa apa? Itu kan. Sidik bakti lawan berikan if'al gawi berhati. Anak taat lawan abah, kuncinya satu, abahnya lawan Tuhan takwa. Jadi anaknya makasih ya lawan kita. Mengapa sekarang anak-anak kita banyak durhaka lawan kita? Jangan salahkan anak 100%. Barangkali kita pun membangkang pada taat lawan Allah. Jadi kedurhakaan anak itu barangkali kita pun ada maksiat lawan Tuhan. Bini Nabi Ibrahim pun taat. Jadi ucapan bini Nabi Ibrahim Siti Hajar, Allah amarana bihada. Apakah Allah kan? Wahai wali ulut Nabi Ibrahim, Allah kan nyuruh biyani Allah kan? Allah amarana bihada. Kalau ujar Nabi Ibrahim mana? Inggih umanya ayat, inggih ingai, punya Tuhan menyuruh silahkan. Punya Tuhan menyuruh silahkan. Bini taat lawan laki, anak bakti lawan kuitan. Jawabannya satu, lakinya takwa kepada Allah, kuitannya pun takwa kepada Allah. Jadi kuncinya seperti itu. Jadi kunci kurang bakti lawan kita, kuncinya kita bakti lawan Allah. Baguskan hubungan kita dengan Allah, insya Allah Allah membaguskan hubungan kita lawan sesama kita. Berarti kuncinya ke Allah. Paham insya Allah? Kuncinya ke Allah. Mudah-mudahan di hati kita takwa, amin ya Allah. Dipakai banget takwa, dipakai. Jadi rukun khutbah setiap Jumat. Ittaqullah, takwa kepada Allah. Kita di apa aja posisi wajib takwa. Sugih takwa. Pejabat takwa. Berilmu takwa, alim takwa, miskin susah pun jangan ada takwa. Karena punya kehilangan takwa selesai. Punya takwa di hati ini kehilangan takwa lawan Allah selesai. Kita khawatir pejabat punya kehilangan sifat takut hati kepada Allah. Pejabat kada tahu lagi mana duit pisauran, mana duit rakyat. Biar setahun tolak umrah, biar setahun tolak haji purada. Umpama contoh, cuma duit yang dibawa duit rakyat. Pakai kain ihram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Malaikat di Makkah menyebut
Jadi malaikat kan baik. Lataib wala sakzain kan baik. Kan berarti pahamannya punya kehilangan takwa selesai. Sampai orang suki sama, banyak duit sama. Kalau orang suki punya kehilangan sifat takwa bahaya. Kenapa gerak? Ini bukan mengadakan haulan, ini bukan untuk membantu majelis semacam ini, untuk pesantren, majelis taklim. Ini mau undang artis, ini mulai panggung juga, mulai majelis dunia. Yang duit, cuma takwanya hilang. Bahaya kalau takwa ada. Ya Allah, nah diundangnya artis mas ibu pun datang. Nggak artis itu barangkali induk sembilan, ulah panggung malam, akan abu, kenapa abu? Akan abu di bawah panggung. Menjenguk ke atas panggung, kuning di situ. Abang. Nanti kita hijau ya, lampu merah tak. Begitu kita untung ada security sampah menyintar. Ayo keluar. Ayo. Boleh. Ampun kan? Salahnya adalah sampahnya hilang. Dicari di panggung. Nah, terus contoh sampahnya ada bagus. Hidup ini ada mau sugi harus takwa, pejabat harus takwa. Susah pun harus takwa. Hidup punya ada takwa yang berjujuran, dia berjumpun, yang mengambil ampun kurang, ada takut di hati lawan Allah. Bepada kunjung lawan bini, jenang lah bini kuliah apa nih abahnya, kuliah unjuk dengan itihilah anak bini, kepala iwak lipat. Nang bini cerdas dia rupanya, hadap dulu abahnya lah, biar bepada iwak kunjungan memancing lah. Biasanya iwak kunjungan itu muntung iwak mengrabit tak memacol kawan ini kepala lipat. Biasanya setahu ulur iwak itu punya kepala lipat itu bukan iwak kunjungan, itu biasanya luka. Tahu juga kan luka? Jangan barat ya bukan luka. Nah itu inilah itu kunjungan lagi dia tadi bukan kunjung lupa orang ada angkot beli kakak kan berarti hidup ini kadang mau ada takwa, jadi mudah kita takwa sama jadi guru sama jadi panitia masjid sama panitia masjid mun mau ada takwa biar masjidnya takwa berarti masjidnya at-taqwa. Cuma panitia jangan takwa. Dia nama amalkan 3H. 3H itu halal, haram, mantuk. Jangan 4H nya habiskan sholat. Itu 4H namanya. Nah, kadang mau pada takwa. Jadi karena itu baguskan hubungan kita dengan Allah dengan sifat takwa lawan Allah. Niscaya kurang lahir pun takut lawan kita. Belum lihat di kitab Mufidhah tinggi Abu Yazid Al-Bastami ketika halwah, ketika uzilah. Jadi ada di antara orang tarekahnya sama itu mirip sembahyang maghrib. Karena maghrib itu rakaat pertama nyareng, rakaat kedua nyareng, rakaat ketiga itu dikit jalan dia. Menghadang salam tuh. Sini masuk kamar, baru jelas. Ada di antara tarekah yang sama itu. Ada juga tarekah si Abdul Qadir Jailani, tarekah sijil, ada si ujilah dulu karena hanya keluar mirip Nabi kita Muhammad SAW sampai meninggal. Jadi ada di antara tarekahnya sama itu. Jadi sijil Abu Yazid Al-Bastami sijil di akhir-akhir hayat ketika sudah tua, sudah sijil masuk ke dalam hutan, sijil uzlah, sikir unsur lawan Allah, berjinak-jinak lawan Allah. Supaya hatinya jangan sumpul dengan manusia. Nyaman beribadah lawan Allah aja. Pada berpikir-pikir yang lain, alhasil rupanya ada orang berhilang. Guru lawan murid, hadap berhilang lawas dari depan Abu Yazid Al-Bastami. Lalu berhilang masuk ke hutan, bertamu rumah Sidin.
ujar bini Sidir, artinya Abu Yazid jangan ditemui. Sidir ke hutan, Sidir cari kayu, jangan ditemui. Rupanya kan kedua guru lawan murid ini penasaran, lalu dihadangnya antara muara hutan lawan rumah tuh, dihadang sekalinya dia keluar Abu Yazid Al-Bastami membawa kayu bakar, ternyata Sidir bertunggangan singa ditunggang Sidir, lain kuda lah ya, singa ditunggang, kayu bakar di hadapan, cecatlok burin singa tuh ular, nah cecatlok kilim-kilim mata ular, ada mengatur tuh ya, yang kita sayang sama ini. Mengapa singa itu kada menerkam? Mengapa ular itu kada mematok? Jawabannya satu. Abu Yazid Al-Bastami takut lawan Allah luar biasa. Ketika dinyatakan Sidir takut kepada Allah, maka makhluk yang luas pun takut lawan Sidir. Cocok kita kayak gini. Sapi aja menengok kita. Kurang berhari ulun percaya kisah tadi ambil tanah dari dibaca akan datang sampai ini karamat Saiful Hawal, dan kita dapat orang kasih namanya ada genggam tangan, ada kada kita lihat orang berinya ibari visi ini telinga sapi itu benar-benar seorang kita sampai dia. Mengapa karena orang beri itu yang makan itu beribadah, makan dagingnya itu banyak bagian, lalu dibaca Quran. Jadi si daging sapi itu masuk ke paru jadi darah, kayaknya masuk surga kayaknya. Kita wajahnya tukang makan sapi kada banyak bagian, di bawah ada sapi kada ilmu. Tunggu sambil lagi kita rabor lagi-laginya. Ada kan sapi itu kecampur ke sumur, ke sungai. Di bawah ada sapi. Makan begini nama makan daging sapi kada banyak bagian. Cuma hadirnya soal banyak bayar itu jaga. Jadi kurang saleh berhari, masya Allah. Itu mengapa binatang kada taat ke kita? Jawabannya satu, kita kada taat kepada Allah. Gitu ya. Itu paling jaga. Jadi oleh karena itu pentingkan hubungan kita dengan Allah. Insya Allah Allah baguskan hubungan kita lawan manusia. Nah nyata dulu anak bini kita udah taat penasihat lawan kita. Amin ya Allah. Itu penting. Belum dia bisa menafsirkan ketika mana lagi ada kebinian datang membawa gambar guru Anwar, kawan guru di gambar anak ulun buat akan berimbel mayat jenazah masuk sampai ibadah. Ujian lu apa gerak? Ada bapak ibu dua yang ini bisi anak menjurai laki yang seikong cuma guru sakit hati orang di kami anak gue hanya dia berpisah ini guru kata dia menjablay sebenarnya mau obat bisa minuman bisa gue di bapak ada hati sakit kan biasanya kalau berkirim gambar anak kelak haji pulang berumrah kita anak-anak Jabal Rahman ini kita buat anak kubur orang mati. Tujuan apa? Tapak ulang juga mudahan mati juga. Ditolong niatnya tapak ulang ini mudahan mati juga. Kayak aja ulang. Mau ulang apa? Apa dipancol lah selawan. Alat bergumang kita. Nah, jadi punya jangan ada amalan pahamnya ada minum makan baju 40 hari ada mandi baca insya Allah anaknya api ibadah minuman jangan kan usah gitu kiri tinggal atau mana untuk kubur terus kalau mau makan aja takut jangan makan aja gambar siapa apa keperbanjian udah anak cucu kita bakti waktu kita akhir udah anak kita menyenangkan hati kita akhir satu yang kedua ini nasihat orang berharinya orang-orang soleh. Kenapa nasihat kedua ini? Waman aslaha sariratahu. Siapa orang yang membaguskan sarirah? Sarirah itu hati, sir, kalbun, hati,
jawabnya nggih, jawabnya asrafallahu ala niyatahu, niscaya Allah baguskan zahirnya. Jadi baguskan di dada, nanti dada ini nanti baguskan, insya Allah zahir kita dibaguskan Allah. Kita biar rumah sederhana, beginian naik, gimana beginian naik, rumah sederhana aja, cuma hati bersih. Lawan laki itu taat gitu. Ya kan lawan apa mendidik. Udah beginian kita akan hadir, mudah keuntungannya ya Allah. Ya kan? Mengapa gerak? Karena hati punya berhasil, insya Allah orang melihat muka kita bungas. Coba hati ijab, coba hati kada bagus, biar muka bungas, kelihatan orang rusak. Tahu cuma diusap, mual orang melihatnya. Ada itu aja. Dia rupa sederhananya, ya kan? Kita cuma akhlak baik, inya nurnya naik ke muka. Kita laki itu saya, kita biar bebas muka, mata galak, hidung mancung, bibir tipis, ganggu belah keluar, kulit mengelarakan. Jadi tidak akbar. Cuma kalah kuat kayak dia apa kurang itu muncul. Jadi mulai karena itu nak dada yang di dada ini pakai benar, di hatinya lagi nak sariram kalbun hatinya ada, nanti kita bersih. Amin ya Allah. Imam Ghazali di kitab Ihya ini sindir rancak berulang-ulang cara membersihkan secara ijmal, bukan secara tafsir. Secara ijmal itu belajar. Aduh namanya ilmu lawan amal, ilmu lawan amal. Jadi punya kata menuntut ilmu, orang ada di amalkan, insya Allah hati berhasil. Hati berhasil. Nanti dari berhasil. Al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Al ibadah nur, ibadah itu pun cahaya. Mudah-mudahan hati kita bercahaya. Amin ya Allah. Nah penting banget, apalagi sudah Tuhan juga sudah Tuhan. Ya Allah, yang belum lihat kita nih mirip orang sembahyang subuh, mirip akan subuh itu kan kejar lahir. Ya Allah, wal fajri demi fajar. Jadi hanya lahir itu ngarannya kecamatan. Jadi siapa nama anom itu namanya kecamatan. Sampai juhur jam berapa juhur? Jam 12 lewat berapa? Lewat 10 mungkin sambil mainan. Berarti hanya sampai ke juhur siapa? Itu asyabab. Salat subuh masjidiyah. Sembahyang subuh itu mirip kanak-kanak. Wassalat zuhri kasyababi. Sembahyang juhur itu mirip pemuda kurang anom. Juhur itu pemanasannya alik sejak dulu ya. Pemanasannya itulah jiwa anom, jiwa muda. Asyababah junud wal junud bunun. Pemuda itu gila itu banyak bentuknya. Ya Allah, salah orang yang bagusan dicari-cari di turunnya. Nah kita dicari gaul maya. Bicara kita apa gaul kemain gila ulahan. Gila di bulan-bulan. Nah, kita kata-kata ini manukarkan daraan sing hanyaran dipancol sari-sari ditampaknya supaya harus ingin tambur apa ini menyumpah saja cukup seorang dua. Nah, kata kita ini jadi asyababah junud wal junud itulah pukul 12, itulah pemanasan hari, itulah pemuda, ya kan? Orang bahari menyampaikan diri kita nenek ini ibu jari beginian, telunjuk-telunjuknya orang alim, itu boleh, itu kada boleh, itu halal, ini orang alim nih, ya kan? Ini kita makannya pemuda, ada orang jari manis ini orang suge, mengapa sugenya utas? Untuk kedua utas ada sih, itu lupa banget. Nah, itu orang suge nih, ada orang kelingking nih makan, orang berhari menyambat jadi di tengah ini jadi hantu.
Tahu tuh kita nggak tahu di sini lapar itu kan. Jadi di tengahnya jadi hantu, kenapa jadi hantu lah? Telanjang satu. Nah, kita. Jadi kalau kita belajar matematik sama ini, pemuda itu jadi di tengah. Kurang balik menyambar jadi di tengah itu jadi jihad hantu. Berarti natijahnya pemuda itu biasa. Banyu begula. Setiap begula manis. Berarti natijahnya banyu manis. Buang kalimat begula. Banyu begula. Setiap begula manis. Natijahnya banyu manis. Alam berubah-ubah. Setiap berubah-ubah baharu. Berarti alam baharu. Apa jadi baharu? Ya berubah-ubah. Ya Allah, banyu bergula, setiap bergula manis. Berarti natijahnya banyu manis. Mengapa banyu manis? Karena bergula. Bergula manis. Itu juga pemuda jadi di tengah. Jadi di tengah itu orang beri menyebut jadi itu. Berarti pemuda itu nyarinya iya. Baik-baik saya kurang. Berarti pemuda itu atau punya jauh lawan orang alim. Udah jangan jauh lawan orang alim. Masuk pesantren, hadir di majelis ilmu. Lah, itu anak pemuda yang umur 12 kan. Sampai bola asar. Siapa asar dulu? Sembahyang asar itu sholatul asri kesyuyuh. Sembahyang asar itu milik orang tua. Siapa kepala empat? Asy-syaikhu lugatan man balagha arba'ina sanatan aw khamsina sanatan. Siapa yang kepala empat? Umur 40. Siapa kepala 5? Berarti umur 50. Berarti kurang itu sudah asar 2 jam lagi maghrib. Jika ada bahan duit ada. Mana aku tadi? Hidup ini perlu takutan supaya aman di kubur. Ya kada kumpul 2 aman dan kada kumpul 2 takutan. Kada sembahyang takutan. Ya kan? Ada sembahyang beneran. Lalu sembahyang insyaallah aman di kubur. Ini sembahyang ada, puasa ada, nuntut ilmu ada, bahkan warga maksiat hidup punya ada rasa takutan macam takutan kayak gitu. Ya kada mau kumpul 2 takut dan kada mau kumpul 2 aman. Berarti nak langkar itu hidup di dunia ini harus ada takut. Innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Jadi mudah-mudahan berkat mendengar semacam ini, bulik pada tempat lain, mudah-mudahan terbawa rasa takut hati amin. Punya ada rasa takut, insya Allah aman di akhirat insya Allah. Nah kalau itu rasa aman di dunia, macam takutan di akhirat. Nah itu. Nah kada mau kumpul 2 aman, kada mau kumpul 2 takutan. Nah jadi 2 jam tadi maghrib. Siapa asyukur? Sholatul maghrib, sembahyang maghrib pulang. Sholatul maghrib itu kal-ahram seperti kurang Tuhan. Siapa sembahyang maghrib kurang kepala anak melawan kepala 7. Siapa sih kepala anak guru anak bolong kepala 7 berarti pikiran sudah saja sudah maghrib itu menghadap Isya lagi. Siapa dulu sembahyang Isya punya bendera hijau di muka rumah, tulisannya innalillah dari partai ketiga lah ya. Tulisannya innalillah bendera hijau di muka rumah. Nah, sholat Isya al-awwal, sembahyang Isya itu seperti orang mati. Jadi orang mati itu sembahyang Isya. Namanya mengalih itu lahir subuh langsung capil tadi mati agung mereka udah siap tanya semua udah mengampuni Tuhan mautul insan ba'da'an kabura wa arafa rabbah khairul min mautin tibli walau dakhala jannah bi ghairi hisab. Siapa orang mati Tuhan dan tidak mengampuni Tuhan, cuma wa arafa rabbah Tuhannya ma'rifah lawan Allah. Jangan Tuhan lagi semakin tua semakin gagal. Abang cucu mana kain bisa aja dijablay. Mata-mata rambut besar mer. Tadikan lagi di Tuhan. Nah gitu.
Ujian murah balik murah-murah di atas tunggul. Semakin tua semakin tunggul ke pengajian, tunggul ke majelis ilmu. Itu nanti bos, nanti tungguli, jangan tua-tua lagi lah. Nah jadi kurang yang berumur 60-70 berarti sebenarnya maghrib menghadap gaya isya. Ibaratnya bis, apa arahnya di pinggir jalan itu apa arahnya? Halte, tahu juga di halte, yang paling bukan juga. Halte, atau kalau di pesawat, apa arahnya itu di ruangan apa? Menghadap pesawat, ruang tunggu. Nah jadi sini siapa yang merasa kapal 6 lawan kapal 7 berarti dia sudah di ruang tunggu. Mudah-mudahan pesawat saya bilang amin ya Allah. Udah umur berkat arah di halte, arah di ruang tunggu cuma salawas berkat dia bisa rancak. Apabila umur berkat rancak masuk ke dunia nur, dunia cahaya. Nanti kita istirahat dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa itu kalau berbuka perjalanan 1 bulan, bulannya sebulan, berarti PP berbuka 2 bulan. Ternyata sedikit malam ya. Mengapa jadi umur Nabi Muhammad berberkat? Nabi kita masuk ke dunia nur. Nabi Muhammad itu nur, Jibril itu nur, Mikail itu nur, Burak Barki itu kilat itu nur. Jadi hidup ini punya masuk ke dunia nur, sekalipun kepala 5, kepala 6, kepala 7, insya Allah hidup bersepanjang umur. Mengapa gerak? Rancak-rancak masuk ke dunia cahaya. Apa dunia cahaya? Al-ilmu nur. Hadir sudah ini. Insya Allah rasa panjang umur. Apalagi dulu bicara kehidupan pada sejam 4 yang benar umur. Jam umur tempat itihi, yang itihi, haburu itihi keluar dalam hati. Juga gurunya pihak. Jangan umar, janganlah. Apalagi al-ibadah nur, al-Quran nur, as-salatu ala Muhammadin nur. Coba lihat di muka TV, coba lihat di muka HP, coba lihat di sinetron, coba lihat di sepak bola, ada perasaan saja. Itu dunia zulmun. Itu hukum kuring anas uluhumnya dia matuin baru. Dunia ini mau mengguring akal kita, asik akal kita, asik kita. Dunia ini sangat ada perasaan saja. Coba bawa bagi-bagian, coba bawa sebenarnya, coba bawa baca Quran, rasa hawas. Jadi sekali lagi langsung Tuhan yang sudah di ruang tunggu, anak beberapa umur, anak rasa lapas, rancang hadir sama jadi, rancang ini Tuhan, rancang baca dalilnya baca salawat Nabi Muhammad. Mudahan insya Allah jadi keberkahan umur kita. Mudahan kita patuh husnul khatimah. Yang terakhir, yang ketiga, wujudkan nasihat kepada sesama orang saleh, bahkan ditulis, bahkan disampaikan dalam bentuk waman amilan li akhiratih. Siapa yang beramal untuk akhiratnya, kafahu amra dunyahu, maka Allah cukupkan perkara dunianya. Insya Allah Allah cukupkan masalah rezeki. Jangan takutan kalau rezeki. Yang penting kita jangan jauh lawan tempat bagi rezeki. Ini aruhannya, aruhan. Nang nyaman duduk bertantai lawan acil tukang lawan. Punya tuntuk cel, tambah cel. Ya Allah, Inna Allah yuhdi wa ana qasim. Allah tukang beri, aku dari Nabi Muhammad tukang bagi. Mudahan jangan jauh lawan Nabi Muhammad. Mudahan jangan jauh lawan Allah. Ya kan, gawi amal sunnah, gawi amal wajib. Man amila, siapa yang beramal di akhiratnya, kafahullahu amra dunyahu, maka Allah cukupkan perkara dunia. Kita lihat Sayyidul Hawal, masya Allah. Kita ilmu, kalau anak orang alim, ada alim rugi. Mengapa jadi berpadahkan pergi? Karena panggilan ilmu itu bukan kita lihat. Kalau anak kada alim, cucu kada alim,
Gih, orang biasa saja itu padilah ilmu itu di talinganya. Punya kalimat dangal, iya padilatul ilm, padilatul majlis, padilatul alim. Hanya orang dengar padilah. Kalau anak orang alim, padilah ilmu itu di talinga lawan di mata-mata. Abahnya nabi selami orang, abahnya nabi hormati orang, mensawat kada kacar alim rugi. Mudahan anak saya berhaul cucunya mudahan alim-alim. Amin. Ya Allah, apalagi si alimnya, si gurunya dengan bukan padilah ilmu di talinga abdi mata lagi, dirasa-rasa. Seorang yang diajuknya, seorang yang merasanya. Itu tuh menghadapi mudahan sebenarnya alim-alim, murid amin ya Allah. Mengapa kurang lam yarjuk lam yadri, siapa ada merujuk ada tahu diri. Jadi awalan takut arimat. Jadi padilah ilmu itu bukan lagi di talinga, lagi dahulu di talinga, ya kan? Punya anak guru, abahnya guru, kainnya guru, itu di talinga lawan di mata-mata, mensawatkan ada kacar alim rugi. Pahamailah, apalagi si gurunya bukan di mata di talinga sampai diri rasa. Allah jamin bisa menjadi rajin itu dia. Apalagi di ilmu itu kan ayat itu ayat lamim ayat itu keluar yarfa'illahu ladina amanu minkum wa atul ilma darajat. Ini kita baca malam hari ini. Arif ahli dunia husnul dzikri wa rafa'na laka dzikra. Diangkat nama orang alim itu sampai sekarang haul ke 50 tempat disebut malam sihir masih warafa'na laka dzikra. Coba kita alim kada ibadah kada mati selesai. Binde itu aja kita orang binde itu siapa kaya siapa dia nah dengan lagi ya dia tuh seorang tadi lagi kan dia sakit kuburnya kita banget aja kita kadang ziarah dengan kaya ya, dengan dia tuh kalau kita ziarah ya, bujur tuh kan rolan. Nah jadi kurang sahur itu masya Allah warafa'na laka, itulah orang berilmu. Jadi ulun mulia tinggi, lam itu laki. Orang alim itu insya Allah orangnya makin lembut. Zinatul ilm, al-hilm, perhiasan orang alim itu pasti kasih sayang. Ya kan? Kemudian yang terakhir ayat lam itu milik hidupnya berilmu menjadi abah guru bahari sekalipun kadang kekabut rasa kekabut akan pondokan datang guru beres nasinya guru beres apa beres Pancasari datang beres Pancasari adalah kan ada rumah di Pancasari datang beres anjir beres nasbah beres gabut datang ada juga pada atas santri ya anu guru yang minta hidup menurutlah minta apa gerak abah mengirim beres kasihan ulun nikahin antar jadi kan tak antar jadi ulun beresnya makna sudah habis lambat antar jadi ini ada hati anak beribadah praktis itu sini karena kan masuk syaitan tapi banyak iwas spesialitasnya paham kita kan toko datang baju datang baju tapi baju datang ini mudahan nama rangsang maulah anak-anak semangat masuk ilmu agama ini ya Allah mudahan alim untunglah berilmu untung ada sebut berilmu untung ini nang saibul hawal ini orang berilmu ini nang di muka-muka ini orang berilmu kacar punya kacar berarti hati kita setrok harus tuh jadi pijik-pijar berasa jadi setrok yang mau kacar berarti hatinya belum puas. Itu ada bertemu datang baju tapi segala ya apa? Ada dari setahun durian datang ya. Durian bini gitu. Karena intan itu dikahin itu integritas karena ikan lain dulu masih di situ lah ya. Datang durian masya Allah durian mana bini? Durian pengaruh. Kan bakal durian datang. Mudahan alim anak cucu kita amin. Nabi anak hadir bila semangat minakul anak. Biar takut lagi ada jadi anak. Lah
Itu kebimbingan juga menyekolahkan anak ke pesantren. Dia mana jangan. Ibu tetap bisa. Ini mah hilang nih. Apa ini apa dia? Mama aja rasa diterakan di rumah. Ini mah patah anak alim. Ibu dia nih. Alhamdulillah dia. Ulun kira dia dari ini impakkan muka masjid pesantren. Anak tuh impakkan juga bisa dilihat. Gitu kita. Mudahan kita untung alim punya. Mudahan kita memberi sama kita tidak hilang. Itu barangkali nasihat-nasihat orang saleh cuma ulun kejiplak saja fotokopi ke masker ulun tadi bicara mahidiyah ulun bicara mahidiri ulun ya mudah-mudahan kita dapat berkah sahibul haul mudahan umur kita dimanjakan Allah mudahan badan kita disihatkan Allah